Maka ulama Syekh dari Palestina mengatakan kalau ada anak doain orang tuanya 5 kali sehari, itu anak durhaka, Pak. Kenapa 5 kali? Setiap saat kita doain orang tua kita. Kita kan kadang habis sholat aja kadang masih lupa doain Robbing Firly. Doa, Pak. Kita sekarang masih hidup biasa doain orang tua kita, anak kita akan doain kita. Amin. Kita sering doain, anak kita akan sering doain kita. Amin. Karena bakti itu cash dibalas dunia dan akhirat, Pak. Makanya ibu, orang tua, walaupun nggak soleh, kalau doain anaknya langsung dikabul oleh Allah. Kalau anak perlu soleh dulu belakangnya. Makanya kan doa yang cepat dikabulkan itu apa? Walid li walidihi. Orang tua buat anaknya. Walidnya ini nggak ada embel-embel soleh. Walid soleh nggak ada. Tapi ketika anak disebut walad, ada embel-embel soleh. Artinya apa? Ada perempuan masih suka gibah, masih suka maksiat, tapi kalau dia doain jelek sama anaknya langsung kabul, Pak. Yang nggak boleh diceraikan tuh saat haid. Saat haid nggak boleh. Kalau lagi corona ya nggak ada masalah. Lagi kena sakit gitu, Dirinya sakit nih. istrinya lagi sakit. Ini Suaminya. ya kiainya misalkan. Ah. Gitu. Nah, kiainya kena nih diponis corona gitu kan. Ah. Nah, untuk supaya mungkin menghindari fitnah, istrinya dicerai gitu. Gimana itu? Dibenarkan nggak kalau itu? Ya kalau dari segi cerai itu kan abghadul halal indallah, ya tolak halal yang paling dibenci oleh Allah itu cerai, itu betul. Terus larangan menceraikan itu cuman satu, nggak boleh menyeraikan istri saat haid. Jadi kalau mau perkara begini ya kita kan nggak tahu niatnya apa kan. Karena kita kan ngelihat kasat mata aja kadang. Iya. Sama seperti misalnya ada orang habis mabuk, habis dari tempat dugem, meninggal. Banyak di antara kita mungkin langsung, su'ul khotimah, ya kan? Orang dari tempat dugem kan, siapa yang tahu dia mungkin 5 menit sebelum dia wafat dia nyesel, astagfirullah, istighfar dan tobatnya diterima oleh Allah. Nggak ada yang tahu. Makanya kita nggak bisa menghukumin, apalagi kalau udah masalah nebak-nebak hati ya. Contoh salah satu sahabat, Usamah bin Zaid, itu saat perang, musuh itu udah lagi duel begini, musuh itu pedangnya udah jatuh, Pak. Pas mau dipancung lehernya, dia mengatakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam. Kita mungkin punya pikiran sama dengan Usamah bin Zaid. Hadil hidaah, ini nipu ente. Udah mau dipancung baru syahadat gitu kan. Dipancung, Pak, gitu. Beritanya sampai ke Nabi. Ngamuk Nabi, Pak. Panggil Usamah. Ya Rasulullah, itu kan perang, dia jangan-jangan taktik, jangan-jangan nipu. Apa kata Nabi? Atas suko sodrohu. Sudah kau belah hatinya, sudah kau lihat dalamnya? Belum. Kau bayar denda sekarang 100 ekor unta. Berarti kau sudah membunuh orang Islam. Artinya apa? Seperti macam-macam tadi kita nggak tahu isi hati kiainya. Kita nggak paham. Karena kalau masalah cerai, Nabi juga ada menceraikan salah satu istrinya. Dan sahabat banyak lakukan itu. Sahabat ketika turun bahwa laki-laki boleh 4, sahabat itu kan istrinya banyak-banyak, Pak. Saya punya buku tebelnya segini, ummahat istri-istri para sahabat itu ada yang 9, ada yang 12, ada yang lebih. Bahkan kalau cek Nabi Sulaiman istrinya 99, Pak. Nah setelah dibikin boleh 4, sahabat itu cerai-ceraikan sebaiknya. Dan ini juga banyak terjadi di kalangan kita kan, kita nggak tahu ya, seperti misalnya ada Somat menceraikan istrinya, motifnya apa, seperti apa kan kita nggak ngerti juga. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Ya. Karena kalau masalah hati kita susah, nggak bisa menghukumi. Ada yang kita lihat begini, kenyataannya begitu gitu kan kita. Tapi kalau dia menceraikan ya nggak ada masalah sih sebetulnya. Ataupun ada hal-hal yang lain, urusan dia sama Allah, kita nggak ngerti. Kita mendapatkan siksa kubur ya. Itu berapa tahun? Nggak ada yang tahu, Pak. Jadi siksa kubur itu bisa jadi selama dikubur, bisa jadi sebentar,
contohnya saya tadi belum sebutkan, ada sahabat yang dijamin masuk surga itu dapat siksa kubur, Pak. Sahabat yang dijamin masuk surga yang kita kenal itu ada 10. Padahal yang Nabi sebutkan namanya langsung itu ada 38. Saya punya buku namanya 38 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya bernama Sa'ad ibn Mu'ad. Kata Nabi, inna Sa'adul Mu'ad lahu manaqib kabirah. Sa'ad bin Mu'ad ini punya kedudukan istimewa di sisi Allah. Ketika dia wafat mati syahid, syahida sab'una alfan minal malaikah. Disaksikan 70.000 malaikat. Kita paling satu malaikat maut menyaksikan. Ini 70.000 menyaksikan. Taharrakalahul arsy, singgasana Allah yang demikian hebatnya itu getar, Pak. Wa futihat labau samawat. Seluruh pintu langit. Kalau kita mati ini dibukakan satu pintu langit sudah hebat, Pak. Karena orang-orang fasik, orang-orang kafir itu ditutup pintu langit, nggak bisa lewat. Dan kalau ruh orang beriman itu langsung sampai langit ke-7, baru dibalikin lagi ke jasad. Nah ini saat Mu'ad dibuka seluruh pintu langit, bahkan malaikat rebutan, lewat saya aja. Tapi apa kata Nabi? Ketika dikubur saat itu, laqad damma dummatan summa furijah. Dapat himpitan kubur dicepit sampai remuk tulang-tulangnya, kemudian dibuka. Itu yang dijamin masuk surga, ada dapat siksa kubur. Maka ulama ini ditulis dalam kitab Ar-Ruh ini. Kata ulama apa? Pakai fabina wa nahnu. Gimana dengan kita? Nah, siksa kubur itu bisa hilang, bisa berkurang. Caranya dua. Punya anak yang hafal Quran, punya anak yang rajin baca Quran. Ada sebuah hadis mengatakan tiba-tiba orang disiksa itu nanya sama Allah, ya Rabb anna li hadza, ya Allah kok siksa saya dikurangi, biasanya sehari 1000 kali pukulan, ini kok sekarang 100. Apa kata Nabi? Bi ahdi waladikal Quran, anakmu lagi ngaji tuh di atas bumi, anakmu lagi ngaji. Yang kedua apa? Bistighfari waladikala, anakmu lagi istighfar buat kamu. Maka doa Rabbik firli wali walidaya ini wajib, Pak, anak-anak itu baca. Sampai ulama pasti sampai. Tapi dengan embel-embel anaknya soleh. Makanya kan kalau ada orang meninggal itu kan terputus amalnya tuh. Salah satunya apa? Waladun solehun. Anak harus ada embel-embel soleh. Nah kalau anaknya badung ya nggak nyampe. Harus ada embel-embel soleh, Pak. Maka kita kalau punya anak 10, Pak, 1 aja jadi anak soleh. 9 misalnya badung lah anggap. Itu sudah nikmat, Pak. Apalagi punya anak 10-10-10-nya soleh. Wah, udah buru-buru mati aja, Pak. Udah di alam kubur dikirimin terus, Pak. Maka ulama Syekh dari Palestina mengatakan kalau ada anak doain orang tuanya 5 kali sehari, itu anak durhaka, Pak. Kenapa 5 kali? Setiap saat kita doain orang tua kita. Kita kan kadang habis sholat aja kadang masih lupa doain. Robbing firli. Doa, Pak. Kita sekarang masih hidup biasa doain orang tua kita, anak kita akan doain kita. Amin. Kita sering doain, anak kita akan sering doain kita. Amin. Karena bakti itu cash dibalas dunia dan akhirat. Makanya ibu, orang tua, walaupun nggak soleh, kalau doain anaknya langsung dikabul oleh Allah. Kalau anak perlu soleh dulu belakangnya. Makanya kan doa yang cepat dikabulkan itu apa? Walid li walidihi. Orang tua buat anaknya. Walidnya ini nggak ada embel-embel soleh. Walid soleh nggak ada. Tapi ketika anak disebut walad, ada embel-embel soleh. Artinya apa? Ada perempuan masih suka gibah, masih suka maksiat, tapi kalau dia doain jelek sama anaknya langsung kabul, Pak. Maka ibu orang tua itu nggak boleh doa aneh-aneh. Kan kita sering dengar cerita itu, ada di Arab, ada lagi dijamu makan begini, ada tamu lagi datang makan, anaknya saking bandelnya bawa pasir, Pak, dituangin pasir. Kita kan kesel ya. Ibu ini kesel juga, Pak, tapi dia orang beriman, diusir anaknya, Pak. Tapi diusir anaknya pakai doa. Ukhruj anta ja'alallahu laka imamal haramain. Keluar ente sekarang dari rumah ini, semoga Allah jadikan ente imam Masjidil Haram. Siapa dia? Sudes, Pak. Masih hidup sampai sekarang. Masih hidup. Bapak buka ceritanya di YouTube ada. Itu Badung waktu kecil. Sekarang jadi ketua DKM Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Pak. Sudes itu waktu kecil Badung. Cari aja kisahnya di YouTube, Pak. Artinya apa? Di sini kita disuruh pelajaran jadi orang tua jangan sembarangan doain anak. Keceplosan kita pun diaminin malaikat. Kalau yang tahu muslim, apakah dapat ajak kubur? Wah, udah nggak usah ditanya, Pak. Dari awal sampai akhir, Pak. Dari awal sampai akhir. Dulu nggak ada henti-hentinya itu. Innal ladzina kafaru, orang non muslim, min ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin. Ini kan surah Al-Bayyinah ayat 6, hafal semua kita. Orang-orang Islam yang syirik,
percaya dukun, paranormal, santet, apalah macam-macam. Di mana tempat mereka? Finari jahannam. Berapa lama? Khalidin fiha. Selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Tempat kembali yang mengerikan. Makanya kata Syekh Kubah dalam ceramahnya di YouTube ada itu. Nangis dia tapi pakai bahasa Arab. Al mautu 'alal Islam ayakanat halatuhu khairun min an yamutu 'alal kufr. Mati dalam keadaan Islam, Pak. Walaupun kita pelaku dosa besar, asal jangan syirik, Pak. Pasti masuk surga, Pak. Tapi setelah dikucek dulu di neraka. Tapi ujungnya pasti masuk surga. Masih lebih baik. Iya. Kan berapa tahun? Nah, itu dia. Asal nggak punya dosa syirik, Pak. Karena Nabi katakan apa? Inna syafa'ati li ahlil kabair min umat. Syafaatku itu berlaku juga bagi pelaku dosa besar dari golongan umatku kecuali dosa syirik. Cuman dosa syirik ini lembut banget, Pak. Kadang kita nggak kerasa kita sudah terjerumus percaya paranormal. Sekarang kan tonton-tontonan ya kalau nggak ada begitunya nggak seru. Bahkan kalau nggak salah dengar saya ada tuh paranormal di TV, siapa sih namanya? Banyak digemarin anak-anak. Dan novel anak-anak yang digemarin apa, Pak? Beranak dalam kubur, rumah berhantu, roh gentayangan. Tadi saya sudah sampaikan, roh tuh nggak ada yang gentayangan. Itu gimana itu, Pak? Wah, itu wallahu a'lam. Kalau alam. Kalau Itu kan suka membawa muka itu kan. Oh ini katanya suka ini, oh ini gitu. Jadi siapa yang bisa ngelihat setan, dia ada setan dalamnya, Pak. Oh gitu. Rumusnya begitu aja. gitu ya. Kita ini nggak bakal bisa ngelihat setan, Pak. Iya. Kecuali kita ada nih. Bang Bambang suka ngeliat setan Bang Bambang ini. Jadi orang yang dibilang punya indera keenam itu bukan kelebihan, Pak, kekurangan. Orang yang bisa ngelihat itu kekurangan. Berarti di dalamnya ada sesuatu. Entah dia turunan dari orang tuanya dulu, harus diruqyah, Pak. Karena kalau normal ya kita nggak bisa ngelihat. Kalau berdasarkan ininya kata si Busia bukan seorang ulama tapi dari orang teknik apa gitu katanya. Bisa jadi, Pak. Makanya saya ngelihat kok gini. Jadi orang teknik katanya. Dia ngobrol, dia ngelihat, iya. Tapi kayak ucapan-ucapannya dijangka menurut kita benar gitu ya. Karena ngakal ini tapi Itu di di TV apa samping di TV apa ya sekarang tuh? Ya, Kalau mah MMC TV ya. justru yang begitu-begitu biasa lari di TV. Gak Pak. pernah nonton Iya. TV. Masih sih sekarang sampai sekarang kan masih. kalau si ini agamanya Gara-gara ini Islam. kan lagi Lalu tayang. dia masuk Kristen. Terus begitu ada permasalahan dia masuk lagi Islam tuh apa? Nggak apa-apa, Pak. Ketika dia masuk Kristen lagi, dia dosa besar, murtad. Bahkan kalau Ada di negara-negara 3 kali Islam ya? itu halal darahnya. Kalau di kita kan enggak, kita ngikutin hukum ya. Tapi dia tobat lagi, masih bisa. Karena batas tobat itu kan malam yughargir. Sebelum napas sampai sini mau bisa tobat. Ya kayak kita lah sekarang jalan, lihat maksiat, astagfirullahaladzim, istighfar lagi. Besok kan ngelihat lagi tuh. Kan nggak mungkin kita di jalan merem. Nah, ada. Ya istighfar lagi. Terus perbaharui tobat itu. Sampai kapan? Sampai napas di sini, Pak, malam yughargir. Tapi kalau udah di sini nggak bisa. Contohnya siapa? Fir'aun tobat tuh, Pak. Iya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kalimatnya Allah abadikan dalam Iya, Al-Quran. iya. Tapi sudah di sini udah blebek-blebek, Pak. Baru dia bilang beriman, nggak diterima. Maka sebesar apapun dosa kita, itu kalau tobat pasti terima, Pak. Ada orang kan membunuh 99, ini ceritanya sering kita dengar. Membunuh 99, datang kepada rahib itu ahli ibadah, tapi bukan alim. Ada kan orang rajin ibadah tapi ilmunya dikit, Pak. Ada orang banyak ilmunya, ibadahnya biasa saja, tapi itu justru yang berkualitas karena dia alim. Datang ke rahib, saya mau tobat, dosamu apa? Membunuh berapa banyak? 99. Wah, nggak bisa. Membunuh satu aja udah seram. Nah, preman digituin kesel. Bunuh lagi. 100 ini Nabi yang cerita ini. 100 sudah genap. Tapi orang yang buat dosa, Pak, demi Allah hatinya nggak bakal tenang. Karena al-ismu mahaka fi nafsi kalau itala alaihin nas. Dosa itu membuat hati itu nggak nyaman, nggak akan tenang, Pak. Kita habis ngambil hak orang lain, wah yakin nggak tenang, Pak. Ya akan tenang. Sholatnya nggak tenang, apa-apa nggak tenang. Kita maksiat aja nggak tenang apa-apa ya. Dia nggak tenang juga, datang kepada kiai, syekh lah yang ngerti ilmu. Saya mau tobat. Bisa tobat? Bisa.
dosamu berapa? Membunuh, berapa banyak? 100. Oh bisa tetap tobat. Tapi syaratnya harus hijrah, nggak bisa tinggal di sini. Ini lingkunganmu itu lingkungan begal semua. Pindah ke sono, kampung sebelah. Ya karena dia ingin tobat, berangkat tengah jalan mati Pak. Ntar kita kalau masuk surga, mudah-mudahan masuk surga, kita ketemu orang ini Pak. Mati dia. Allah turunkan 2 malaikat. Malaikat Rahman, malaikat Azab. Rebutan. Jatah saya kan begitu dalam hadis. Kata diturunkan malaikat adalah, ada yang mengatakan malaikat Jibril, ukur deketan ke tempat tobat apa ke tempat bunuh terakhir. Itu deketan ke tempat tobat sejengkal Pak, itu pun ditarik sama malaikat gini. Saking Rahman dan Rahimnya Allah. Untuk menunjukkan bahwa kita yang bunuh cicik aja masih kasihan, masa kalah sama dia yang udah bunuh 100 orang. Tobat terus. Padahal bunuh cicak itu pahala, kita malah masih kasihan, nggak tega ngelihat darah kurban, nggak tega. Wah, artinya apa? Peluang taubat itu masih Allah berikan sampai napas sampai di sini. Maka kita nggak bisa memvonis orang itu seperti yang saya katakan tadi, mati su'ul khotimah. Ya kita nggak tahu 2 menit sebelum dia wafat kalau dia taubat, kita nggak tahu. Tadi yang mengenai masalah apa tadi haji tadi kalau kita berhaji dosa apa? Dosa besar Pak. Haji itu kan wajib bagi yang mampu. Iya. Kalau belum mampu ya nggak dosa. Wajib bagi mampu. Hadisnya kan bunyinya begini, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki, falam yahuj, nggak mau haji, belum daftar haji, fayamut, mati. Fayamut Yahudiyan atau Nasrani. Dia hasadnya nggak beda jauh dengan jasad Yahudi dan Nasrani. Haji ini wajib. Nah, yang dimaksud Yahud di sini apa? Nah, kalau kita ya minimal udah buka rekening lah Pak, tabung. Walaupun memang sekian tahun lagi baru dapat. Makanya di Malaysia itu anak umur TK itu sudah didaftarin haji Pak. Karena 4 juta kalau di situ kan ringan. Kalau kita kan 25 juta di sini ya. Baru dapat antrean. Makanya coba kalau kita haji, orang Malaysia haji, kita udah umur 60, 70, orang Malaysia 20 tahun. Karena haji itu butuh fisik yang kuat Pak. Yang sering umroh aja coba. Kita umroh haji udah ngap-ngapan begitu padahal baru belum ada separuhnya haji. Maka harus Pak nabung haji Pak. Apalagi yang udah punya rumah, punya kendaraan, ataupun yang belum, niatin aja sama Allah. Intas dukillah yasduka. Kalau kau yakin, Allah akan kasih. Makanya saya selepas umroh 7 tahun yang lalu, saya langsung sama istri nabung haji. Tiap bulan sejuta. Walaupun berangkat nggak tahu kapan kan. Ya, jangan sampai kita udah kendaraan ada, rumah ada, yang wajib belum, yang mubah sudah. Kaitan dengan haji atau umroh tadi. Sekarang ini kan tren permasalahan dari utang. Nah itu hukumnya gimana tadi? Kalau pulang dari sana masih punya hutang. Sebetulnya kalau punya hutang itu nggak dosa Pak, asal dibayar dan asal nggak riba, itu aja. Jadi sebetulnya sih kalau bisa jangan punya hutang sebetulnya, tapi punya hutang pun nggak apa-apa. Artinya apa? Jangan sampai utangnya itu ada ribanya, intinya di situ sebetulnya. Cuman memang Nabi itu setiap doa, Nabi ada doa khusus Pak, dan saya selalu baca ini setiap tahiyat akhir. Saya biasanya kalau tahiyat akhir baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah dari saya dari dosa-dosa dan hutang piutang. Itu hadis Nabi. Nabi nggak mau punya hutang, tapi Nabi ngutang. Pernah ngutang waktu mau wafat kan dibayarkan cuma 7 real. Artinya apa? Ngutang nggak dosa, yang dosa nggak dibayar. Makanya kalau ada yang meninggal kan yang diumumin pertama apa Pak? Minta maaf punya hutang. Mati syahid aja Pak, punya hutang 1 perak 2 perak batal masuk surga Pak. Apalagi banyak. Jadi ada sahabat meninggal, datang kalau nggak salah Bilal bin Rabah, ya Rasulullah si fulan meninggal. Saya sampai ada ceramah saya di YouTube itu, kalau mau dibuka judulnya apa? Boleh nggak kurban dengan hutang? Di situ saya jelasin panjang lebar tentang hutang, tentang hadis ini. Ada sahabat bilang sama Nabi, ya Rasulullah si fulan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi langsung nanya pertama Pak, a'alaihi dainun, punya hutang nggak? Punya ya Rasulullah. Apa kata Nabi setelah dibilang punya? Sholatin, saya nggak ikut.
Maka saya bilang di YouTube itu, Nabi kalau hidup sekarang nggak pernah sholat jenazah, Pak. Kenapa? Semua kita punya utang. Sekelas Nabi nyolatin orang yang punya utang, nggak jadi lunas utangnya, Pak. Ya, kalau nggak dibayar nggak lunas. Kata Nabi, sholatin, saya nggak ikut. Kalau sahabat bilang kan kasihan Nabi nggak mau nyolatin. Kata sahabat apa? Ana aqdi dainahu, ya Rasulullah, saya yang nanggung utangnya, saya bayarin. Ya udah, sholatin tuh. Nabi mau nyolatin karena nggak punya utang. Karena sholat jenazah itu isinya semua minta ampun buat si mayit, Pak. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Allahumma, terusnya Allahumma la tahrim. Doa buat si mayit. Kalau ada orang meninggal disolatkan 40 orang itu nggak syirik sama Allah, mayit ini kemungkinan besar diampuni dosa-dosa. Kemudian berlalu waktu, sama kayak kita kesibukan, Nabi kemana, sahabat kemana. Sesekali ketemu di masjid sama sahabat yang janji mau bayarin, dia tanya sama Nabi, gimana? Utang kemarin udah dibayarin belum? Oh dulu lupa ya Rasulullah, saya sibuk banget kerja, bahasa kita mungkin begitu. Ya udah besok. Pas besok beberapa hari kemudian Nabi ditanya, gimana udah dibayarin belum? Barusan saya bayarin ya Allah. Barusan saya bayarin ya Rasulullah. Lihat apa kata Nabi. Al-an, barusan juga barodallahu jillahu. Malaikat berhenti bakar dia. Dari kemarin pertama dimasukin langsung dibakar sama malaikat gara-gara punya utang. Pas inti lunasin langsung berhenti. Itu sebabnya kenapa mayit sebelum dikubur harus selesaikan semua utang-utang piutang. Karena kalau enggak dia disiksa di alam kubur. Hutang ini kan, ayat tentang hutang itu kan satu lembar penuh. Qalilun wa kabirun, besar kecil catat, Pak. Yang doyan hutang punya buku hutang. Kadang kita kan suka gampangin, apalagi ibu-ibu belanja di abang-abang sayur. Udah bang, kurang gope besok ya. Abangnya nggak nyatet, ibunya nggak nyatet. Lupa, manusia kan tukangnya lupa Pak. Abangnya mati belum ngikhlasin, ibunya juga meninggal. Ketemu tuh di alam kubur. Ketemu. Lagi utang. Nah, kata Nabi, kalau sudah wafat nggak berlaku lagi dinar dan dirham, nggak berlaku. Yang berlaku apa? Pahala tukang sayur tadi, pahala ibu-ibu yang utang tadi dioper ke tukang sayur. Ya ibu itu nggak punya pahala, dosa tukang sayur oper ke sana. Makanya saya pernah cerita sama abang saya, bang, yang lamatan Mesir, kiai di Jawa Timur, pegang pesantren Al-Ikhlas. Bang, banyak banget nih orang utang, ada 10 juta, sekian puluh juta. Enak itu deh, kenapa? Ya kenapa bang, enak apaan duitnya? Enak kalau itu mati. Tinggal amal-amal solehnya dioper-oper aja udah kan. Wah, ya enak sih, cuman sekarang kan nggak ada modal. Gitu. Nah ini Pak, hati-hati utang itu. Kadang kita kalau ngutang, ada orang ngutangin kita, kalau orangnya lupa kita seneng banget, alhamdulillah lupa kan. Yang nggak bisa, harus kita orangnya lupa, malaikat nggak lupa Pak. Malaikat Kita utang apa leasing, utang motor. Nah, gimana itu? Kita mau bayar gitu kan? Awalnya. Ya utang itu tetap harus dibayar Pak. Nggak mau bayar dosa kita. Misalnya kita ngutang leasing, riba kan? Riba. Tapi kita udah tobat Pak, udah saya nggak mau riba lagi. Terus saya nggak bayar, nggak bisa Pak, bayar tetap. Bayar tetap. Misalnya kita udah nyicil rumah nih, pakai bank, rumahnya riba, tapi kita sudah tobat. Nah cara tobatnya kan kita harus lunasin. Kalau kita nggak bisa lunasin, nggak punya duit. Solusinya gimana? Tetap dibayar sambil minta sama Allah biar ada rezeki buat melunasin. Tetap yang utang itu sama bunganya tetap dibayar Pak. Tetap dibayar. Begitu juga sama leasing. Kalau enggak ya kasih aja motor, tarik aja udah saya tobat itu. Banyak orang begitu Pak. Udah tobat ini. Nah, misalkan kita kan bayar utang nih, begitu orangnya itu nggak tahu kemana, itu gimana Tad? Gampang. Berapa utangnya? Misalnya utangnya 10.000. Kita nggak tahu orangnya, udah kita cari amat ketemu nggak ketemu. Udah masukin ke masjid. Niatin buat dia. Bisa ini nyampe Bisa, kan? nyampe Pak. Alhamdulillah. Pasti lebaran ketemu orangnya. Nah, ketemu. Bayar lagi tuh. Bayar lagi Pak. Tapi yang sedekah yang kemarin itu jadi sedekah kita. Jadi tinggal malaikat tinggal pindah buku aja. Gampang aja Pak. Allah itu. Amal begitu Pak, paling gampang Pak. Nah kita kan nggak tahu nih.
Saya dulu pernah. Makanya sering saya sampaikan kepada jamaah canda-candaan, Bapak ingat-ingat Pak, waktu zaman bandel-bandelnya SMP beli gorengan 3 ngambil 4. Ingat-ingat. Nah, itu nyari tukang ketoprak di SMP kan udah meninggal dia. Ingat-ingat Pak, saat itu harga gorengan berapa? Saat itu 100 perak masih dapat 4 Pak. Nah, sekarang harganya berapa satunya? 2.000. Nah, berarti 2.000 tuh hitung. Sedekahin 2.000 buat dia. Gitu Pak, itu cara tobatnya begitu, nggak bisa, harus begitu. Niatin gitu Pak. Pengalaman. Niatin zaman dulu. Iya Pak, nyampe itu pahala. Pengalaman pribadi. Sedekahin. Darmaji ya. Ada telur lagi. Pengalaman pribadi. Kalau tadi yang dikaitkan Banyak kayaknya. ngutang ibadah gitu ya, hajatullah, itu kalau dikaitkan dengan definisi mampu gimana? Kan bagi yang mampu untuk Jadi sebetulnya belum mampu itu Pak. ya kan tadi Iya. boleh juga utang untuk Iya, kalau memang mau ngutang, saya pertanyaannya boleh nggak? Kalau pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Tapi kalau uang sudah wajib nggak? Belum. Jadi kenapa harus pakai ngutang-ngutang? Jangan Sebetulnya nggak memaksakan usah, ya. iya. Karena kan Nambah beban. dari habis pulang itu kan harus Iya, bayar. berangkat dan pulangnya juga Betul. harus ada ininya. Apalagi kalau bayarnya dilebihkan, nanti itu bisa jadi riba atau apa. Makanya cari aman aja. Berarti itu belum mampu Pak. Nggak usah. Umroh-umroh dan talangan itu bahaya itu. Dulu kan ada first travel itu, habis kan. Yang tentang haid tadi Ustaz. Ibu-ibu haid tadi. Kan setelah selesai Nah, mandi sholat. Setelah sholat keluar lagi bagaimana? berarti belum selesai Pak Lah, haidnya. Jadi Kadang-kadang suka setiap nunggu. ibu itu dia tahu persis checklist haidnya itu dia tahu persis berhentinya seperti apa, kecuali darah penyakit ya berhentinya seperti apa, warna darahnya seperti apa, itu dia sendiri yang paling paham. Jadi dia punya keyakinan, oh saya sudah bersih ini. Nah udah kalau punya keyakinan kan suruh nanya sama hatinya kan, istiqomah, oh udah selesai nih, selesainya jam 10 misalnya, jam 10 pagi, mandi dia jam 2, masih ada waktu zuhur jam 2, nggak ada masalah Pak. Kalau dia mandinya ba'da asar, zuhurnya tinggalin Pak sama dia Pak. Ini masalah ini masalah. Jadi haid itu datang dan berhentinya nggak mesti pagi dan nggak mesti sore loh Pak. Berapa banyak istri kita udah nyiapin buka 5 menit lagi, ya Allah ya dapat kan gitu. Artinya dia datangnya sore. Kadang-kadang lagi tidur pagi-pagi, ya dapat nggak sholat subuh. Berhentinya juga sama Pak, sebagaimana dia datangnya. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Sementara di waktu-waktu tersebut ada kitabah mauquta, waktu-waktu sholat. Nah waktu sholat, maka kata Nabi, fa'idha adbarat, kalau sudah yakin 1000% sudah selesai haid, segera cuci mandi. Lihat masih ada waktu sholat, oh ada zuhur, sholat zuhur. Oh ada asar, sholat asar. Nah kalau enggak ya dia ninggalin sholat itu. Kalau batasan ininya haidnya itu sampai berapa lama gitu? Beda-beda Pak. Beda-beda ya. Jadi haid itu kan paling cepat sehari semalam ya. Kan ada yang 7 hari. Ada gitu. 7 hari. Batas maksimal tuh 15 Pak. Oh 15 hari. 15. Lebih dari 15 hari itu darah istihadah. Tetap pakai pembalut sholat. Misalnya dia tanggal 1 haid, tanggal 16 masih haid, itu bukan darah haid, mandi aja udah. Mandi dia sholat. Berarti istihadah. Kalau itu. seandainya baru 3 hari, 4 hari itu Belum. udah berhenti, udah nggak apa-apa wajib. Nggak apa-apa Pak. 24 ada kan perempuan yang nggak haid itu. Iya. Siapa namanya? Anaknya Nabi, Fatimah. Istrinya Ali bin Abi Thalib itu nggak haid Pak. Makanya dia melahirkan, keluar darah, bersih lagi. Cuman kan langka yang begini. Iya. Cuman ada model-model begini. Ada orang yang haidnya 7 hari, 6 hari. Yang paling umum kan ini nih. Ada yang 15 hari itu ada Pak. Setiap haid 15 hari dia. Kasihan suaminya. Lama banget libur. 15 hari. Ada saya punya teman tuh, aduh haid istri saya. Wah 15 hari libur. Ada Pak. Tapi lebih dari 15 hari itu istihadah. Kalau kata Imam Syafi'i. Ya lebih deh, lebih dari 15 Udah hari. overload itu, penyakit itu. Dan mau tanya lagi, ada orang itu ngatur semua. Dia nih udah mau itu kan
dia ngambil air wudhu itu sah nggak? Sah, Pak. Karena tato itu kan di dalam kulit ya. Tapi sekarang sudah ada alat untuk ngilangin tato itu. Ada. Dari ACT Pakai juga laser. ada ya. Jadi pakai laser itu nggak terlalu sakit kok Pak. Bahkan gratis kan. Nah kalau bisa dihilangin. Yang kita khawatirkan kan tertutup. Nah kita kan kalau kena lakban di sini saya kasih lakban, kita wudhu, ini nggak kena nggak sah Pak. Yang kita khawatirkan itu karena ada hadis bunyinya begini, wailun lil aqabi minan nar. Akan aku masukkan neraka wail orang yang wudhu bagian wajib dibasuh ada yang nggak kena air. Tapi kalau kita bahasakan detail, aqab itu artinya ini Pak, aqab. Ini mata kaki ini aqab. Kadang mohon maaf orang wudhu itu diguyur aja sini nih, nggak dipegang, nggak diginiin, sehingga di bawah sini ini nggak kena air. Ini namanya aqab. Nabi ngambil contoh satu aja, sebetulnya sama juga kalau kita basuh ini di sini nggak kena gitu. Itu nanti masuk neraka wail Pak. Makanya wudhu itu bagian dari sunnahnya Pak, dipegang, jangan diguyur. Bahkan kaki, apalagi bapak yang ngantor pakai kaos kaki, diginiin Pak, pegang. Kalau diguyur cer begitu Pak, bisa jadi nggak sah. Nah begitu juga yang ada tato. Kalau dia baru-baru tobat, jangan langsung ke yang serem-serem Pak. Namanya orang baru tobat, dia udah syahadat aja udah lumayan, ajarin sholat dulu. Yang penting-penting dulu. Kadang ada orang langsung bunyi haramin, orang-orang bingung Pak. Nah, biarin dulu pelan-pelan. Dakwah kan kayak Nabi dulu kan. Orang Arab kan biasa mabuk Pak. Allah langsung haramkan khamar? Enggak. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan sholat kalau lagi mabuk. Jadi fahmul muholafanya apa? Boleh mabuk kalau lagi nggak sholat. Nah, ini pertama turun ini begitu. Terus tambah lagi. Pas terakhir apa? Masyarakat sudah pemahaman agama sudah oke, sudah bagus, baru Allah katakan Pak, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Baru khamar, judi, kebiasaan orang Arab. Tapi setelah dia paham betul, ini orang belum ngerti bacaan Al-Fatihah, belum tahu rukun sholat, semua tatonya udah diharamkan, nggak jadi tobat dia Pak. Ribet amat ini agama. Jadi tobat, coba aja. Saya itu punya pengajian tukang sepeda Pak. Teman-teman geng gue saya ada pengajiannya. Itu mau tatuan ada. Ustaz ngajinya di MPRAP, kenapa? Biar bisa sambil ngerokok. Ayo ngaji, yang penting ngaji. Yang dia ajarin dulu yang wajib banget itu sholat, bacaan sholat. Baca Al-Fatihah masih belepotan, sudah semua diharamin, repot. Nah pelan-pelan. Nanti kalau dia udah paham sendiri akan hilang itu Pak. Akan dia hilangin sendiri. Tentunya pelan-pelan juga. Nah, kalau ini nggak boleh, kabur deh. Ya Pak, udah habis tehnya. Duluan Pak. Assalamualaikum.